Ustaz, Buya, Kiai, Syekh, kata orang. Masa nyebut Tuhan? Kan gak boleh nyebut Tuhan. Saya mau tanya, mana dalil yang melarang menyebut kata Tuhan? Ada? Jangan ikut-ikutan. Kita sudah ngaji tauhid dari kemarin-kemarin. Jadi boleh nggak diterjemah? Yang mesti diterjemahkan Bapak Ibu bukan orang Arab. Mukanya mungkin sebagian ada Arab, tapi Arab maklum. Ya, ada ngomong bahasa Arab bikin bingung. Gak usah sok-sokan Arabisasi. Terjemah aja. Kalau Arab, Arab aja. Kalau bahasa Arab, ayo ya kita jabanin. Wa ta'ala. Ustaz, Buya, Kiai, Syekh, kata orang. Masa nyebut Tuhan? Kan gak boleh nyebut Tuhan. Saya mau tanya, mana dalil yang melarang menyebut kata Tuhan? Ada gak? Jangan ikut-ikutan. Kita sudah ngaji tauhid dari kemarin-kemarin, bahwa kata Tuhan itu terjemahan dari dua lafaz, Rabb dan Ilah. Namun karena bahasa kita ini punya kelemahan, Rabbul Alamin, itu berarti Tuhan yang bersifat mencipta, sedangkan Ilah berarti Tuhan yang bersifat disembah. Tuhan juga. Jadi boleh nggak diterjemah? Ya mesti diterjemahkan Bapak Ibu bukan orang Arab. Gak usah sok-sokan Arabisasi. Terjemah aja. Kalau Arab, Arab aja. Kalau bahasa Arab, ayo ya kita jabanin. Tapi kan pusing nanti kalau menjelasin pakai bahasa Arab. Udah dijelasin pakai bahasa Indonesia aja pusing. Benar gak? Ini maksudnya apa sih? Nafi, isbat. Isbat, nafi, isbat. Kalian pusing kan? Ya. Itu baru beberapa istilah kita pakai. Ya. Jadi bolehkah menyebut kata Tuhan? Boleh. Oh, Tuhan itu pimpinan para dewa. Mana kamusnya ngomong gitu? Ngomong pakai kamus. Jangan-jangan dia asal-asal sebut ya. Kalau bahasa Indonesia kamusnya KBBI, bukan Ustadz kamusnya. Itu namanya cocok logi. Kamus cocok logi. Nggak begitu cara kita beragama, berbahasa. Bahasa ikutin bahasanya ya. Orang Nasrani, orang Yahudi nyebut Allah, kalau dia orang Arab Allah juga. Nyebut ilah sama ilah juga. Rob ya Rob juga. Karena itu bahasa Arab. Kalau orang kita ya dipermudah lah. Jangan diterjemah gini, tiada ilah selain Allah. Kalau nama anak Ale diganti ya elah, kan jadi repot nanti. Jadi terjemah aja ya. Jadi bagaimana caranya? Ketika membaca la ilaha illallah, di kolbu sudah membaca nama Allah. Maka ayat ini dalil sebenarnya. Surat Ali Imran ayat 2. Sebenarnya ada yang lebih jelas dan kita sudah hafal semua. Ayat kursi. Ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illahu. Dia Allah, dialah Allah, tiada yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, kalau ibu-ibu masih ingat tuh, bapak-bapak mungkin nggak semua pernah ikut zikir dengan saya. Di kolbunya baca nama Allah, lalu baca la ilaha illallah dengan teknik yang pernah kita ajarkan. Itu kolbunya langsung bergetar, cash kontan, ya. Tapi udah lupa ya. Selamat lupa ya. Ini di kolbu. Saya ulangi, metodenya gimana? Isbat, nafi, isbat. Terjemahannya apa? Tetapkan nama Allah di kolbu, lalu tolak semua Tuhan, lalu ulangi menetapkan nama Allah. Allahu la ilaha illahu, ya. Itu.
Ada metode yang mirip dalam 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 22. Depannya huwa, huwallahu allazi la ilaha illahu. Jadi gabung huwa sama Allah. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Berarti huwa dan Allahnya digabung. Itu sebabnya ulama-ulama, guru-guru kami dulu itu ada yang mentalkinkan dipecah itu kalimat. Huwallah sendiri, la ilaha illahu sendiri, hu sendiri, Allah sendiri. Maka saya dulu waktu kecil saya belajar zikir hu Allah, itu ada zikirnya, ya. Hu Allah, ya. Dipecah lagi, hu sendiri, Allah sendiri, hu dia. Dipecah lagi, Allah. Kami dulu belajar itu satu-satu. Satu huwanya sendiri, Allahnya sendiri. Nanti ada lagi zikir ahad sendiri lagi, ahad. Kul huwallahu ahad. Ada lagi zikir as-samad, ya samad. Ada semua teknik itu. Cuma sayang, teknik-teknik ini sekarang dibid'ahkan oleh orang yang nggak mengerti. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi mereka ngambil teknik itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya, maka dia zikir ahad. Karena itu zikir harian dia. Kalau kita ingatnya kekasih ya, mana manggilnya gimana? Mas gitu ya. Mas. Ya meninggal baca nama masnya ya. Kalau yang laki-laki nyebut nama perempuannya, sebut nama Allah. Itu yang paling ini. Huwa itu ada filosofinya. Huwa itu adalah nama membebaskan pikiran dari selain Allah. Itu rahasia dari kata hu. Huwa Allah. Hu itu membebaskan pikiran dari selain Allah. Jadi orang-orang yang penakut itu zikirnya Allah. Misalnya takut dari kuntilanak, genderuwo, baca aja itu di situ, bersih tempat tuh, otak dia juga bersih dari horor. Di mana-mana ada makhluk selain kita, nggak hewan, nggak malaikat, nggak jin, ada. Satu jengkal di kita Bapak Ibu, ini nggak ada malaikat, sudah ada dimensi lain, jin. Jadi kalau orang bilang rumah saya berpenghuni, ya iya, penghuninya kamu satu. Yang kedua, ada malaikatnya kalau di situ ada sholat zikir, ada silaturahim. Yang ketiga, ada jinnya. Kalau itu rumahnya muslim, maka jinnya muslim. Jin muslim tinggalnya di genteng Bu, atau di atap itu ditinggalnya. Kalau kita habis makan, tulang-tulang kita taruh itu dimakan sama dia. Ya, kelihatan sama jin itu dagingnya. Jadi tidak benar kata teman saya, ruqyahnya tidak syar'i, ngakunya syar'i. Apa kata dia? Kalau jin itu makan asap. Asap apa? Asap menyan. Ya salam, itu mau fitnah jin itu. Itu jin kalau dengar udah keselnya banget tuh. Lah masa kita ini makan asap ya? Nggak ada jin makan asap ya? Pernah dengar nggak gitu? Nggak boleh bermenyan. Lah di zaman dulu mana ada parfum misik namanya, orang dulu nyebutnya menyan, dibakar, sama kayak bahasa Arabnya bukhur. Bukhur kan dibakar juga, sama. Mungkin kita ngelihat ada orang Hindu Buddha atau orang-orang penyembah berhala bakar dupa. Dupa itu nggak ada urusannya sama jin atau enggak. Itu masalah orang yang bakarnya, ya. Bersin nih, kurang tidur Bu. Baik, ini baru nomor 4. Tauhid ahli qalbu.
Kita sudah sebutkan maknanya, tempatnya di mana, bacaannya apa, caranya gimana. Tinggal ketemu mursyidnya aja ya. Tauhid qalbu ini adalah tangga ihsan paling bawah. Nabi mengatakan, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak maka merasa dipandangnya. Jadi nanti buahnya itu sholat kayak merasa diperhatiin. Tapi kalau belum, yaudah zikir yang Allah aja dulu, atau huwa Allah aja dulu, ya, itu cukup kok. Naik lagi, apa nih zikirnya? Boleh disebut zikir mukhatabah, zikir dialog. Disebut tauhidnya tauhid musyahadah, tauhid memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid memandang Allah. Allah bisa dipandang gak sama ini? Bisa dipandang dengan mata gak Allah? Dengan akal? Enggak juga. Dengan kolbu? Enggak juga. Maka tidak ada namanya kolbu memandang Allah, itu enggak ada. Kolbu dipandang oleh Allah. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu, bukan kolbu memandang Allah. Ya. Lewat mana Allah memandang kolbu? Nah, ini yang disebut nanti tauhidnya tauhid musyahadah. Ini ilmunya rahasia, tapi saya sebut saja, sebut pembukaannya aja. Ini tempatnya pada ruh. Tempatnya ada pada ruh. Masih ingat ada ayat surat Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Tauhid qalbu tadi yang nomor 4, dia merasa dipandang. Lewat mana dia dipandang? Lewat ruh. Ruh itulah yang memandang dia. Maka dia merasa diperhatikan. Ruh ini siapa yang memandangnya? Itulah Allah yang meniupkan ruh. Kita ini di dalam diri ini ada unsur selain tubuh ini. Saya sudah buat kajian ini berjilid-jilid, ya, dan berulang-ulang. Surat Shad ayat 72, surat Al-Hijr ayat 27, surat Sajadah ayat 7 sampai 9. Intinya sama. Allah mengatakan, aku ciptakan tubuh jasad manusia dari tanah. Setelah tubuh jasadnya sempurna, maka aku tiupkan rohku. Maka Allah membedakan antara mencipta dengan meniupkan. Tubuh kita ini dicipta, tapi ruh kita ditiup. Bagaimana cara Allah meniup? Allah yang maha tahu. Ruh yang ditiupkan itulah yang dapat izin memandangnya. Karena ruh itu adalah tiupan dari dia juga. Hanya dialah yang bisa memandangnya. Maka Allah pinjamkan kepada ruh itu kembali cara memandang Allah. Nah, jika ruh kita memandang Allah, disebut dengan tauhid rububiyah. Ini beda dengan rububiyah kelompok sebelah, ya. Beda, Bapak Ibu. Tauhid apa namanya? Jika ruh kita memandang kepada Allah, disebut tauhid apa? Rububiyah. Apa artinya? Memandang peran Allah dalam keragaman alam semesta. Apa tauhid rububiyah? Memandang peran, tambahin, memandang peran keesaan Allah dalam keragaman alam semesta. Ngerti nggak maksud itu? Allah itu esa. Ibu lihat ada pohon, ada kita, ada langit, ada bumi. Dalam memandang itu semua, kita punya keyakinan bahwa semua ini diciptakan dengan kunnya Allah. Nah, makanya tauhidnya lafaznya ada pada kun fayakun. Ya, apa lafaz tauhidnya? Kun fayakun.
Kalau diurai jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah apa maknanya? La qudrata wa la iradata illallah. Itu cara ngurainya. Tiada kudrat, tiada iradat, tiada kuasa, tiada kehendak, kecuali semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama tauhidnya apa? Tauhid rububiyah. Jadi bagi kita tauhid rububiyah ini bukan sesuatu yang berbeda dengan uluhiyah dipisah-pisah terus bertentangan, enggak. Rububiyah ini satu paket dengan uluhiyah. Ini cuma beda makom. Oleh kelompok sebelah beda. Bagi mereka tauhid rububiyah itu tauhidnya orang musyrik, tauhid selain kelompok mereka. Bahkan disamakan tauhid musyrik, tauhid filosof, tauhid ahli kalam, tauhid kelompok yang berbeda dengan dia. Kelompok Asy'ariyah disebut cuma sampai rububiyah, Sufi cuma sampai disebut dengan rububiyah. Ini gak adil. Jadi kelompok sebelah nyebut rububiyah itu gak adil. Dan aneh, kok disebut tauhid orang musyrik? Loh, ada emang tauhid orang musyrik? Musyrik artinya apa musyrik? Menyekutukan Allah. Tauhid mengisahkan Allah. Nyambung gak? Tauhid musyrik nyambung gak? Gak nyambung, ya. Jadi tauhid rububiyah versi kita berbeda definisi dengan tauhid rububiyah versi kelompok yang menganggap kita ini sesat. Kita sih nggak anggap mereka sesat, cuma anggap kita berbeda, udah, ya. Kita beda bro, gitu ya. Anda sesatkan kami, urusan Anda. Tapi kami tidak ada urusan dengan itu. Urusan kami tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perannya mengatur alam semesta.